Dah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 9, al-wadudul walud. Artinya perempuan yang penyayang dan subur kandungannya. Kita ulang, al-wadud pengambilannya daripada kata al-wud. Wadda yawaddu. Wud artinya senang, ingin, sayang. Nah, itu wud. Kemudian al-walud daripada kata walada yalidu, wiladah. Artinya yang melahirkan kan, melahirkan. Walud itu yang sering melahirkan. Nah, jadi maksudnya subur kandungannya. An Ma'qil bin Yasarin radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan data hasabin wa jamalin wa innaha la talidu apa atazawwajuha qala la summa atahu tsaniyata fanahahu summa atahu tsalisata faqala tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Rawahu Abu Dawud. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, aku menemukan seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, namun dia tidak bisa melahirkan. Apakah aku boleh menikahinya? Maka Nabi SAW menjawab, jangan. Kemudian laki-laki itu datang kepada Nabi untuk kedua kalinya. Nabi pun melarangnya. Kemudian ia datang untuk yang ketiga kalinya. Maka Nabi pun bersabda, nikahilah perempuan yang penyayang dan subur kandungannya, karena aku membanggakan banyaknya kalian kepada umat-umat yang lainnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, jadi walaupun perempuan itu kaya, cantik, punya kedudukan, kalau dia tidak bisa beranak, itu sangat mengurangi nilainya. Wajar. Kenapa? Karena ketika seorang meninggal, di antara 3 hal yang masih mengalir pahalanya apa? Au waladun solihun yad'ulah. Kalau dia menikah dengan yang tidak bisa melahirkan, otomatis keturunannya tidak akan bersambung. Maka dia punya kerugian yang besar. Kenapa? Tidak ada yang mendoakannya ketika sudah meninggal dunia. Kalau perempuan yang cantik banyaknya, masih cari yang lain. Ini satu hilang, banyak yang lain. Yang kaya banyaknya juga. Nah, makanya cari aja lagi. Tapi kadang-kadang hati ini kan sudah tertarik dengan seorang gadis, sampai 3 kali nih datang sekali, Nabi jangan. Masih asal nyaman, masih saya cinta kan, 2 kali, Nabi jangan. Ketiga kali hanya Nabi menasihati, tazawwajul wadudal walud. Kenapa? Karena kata Nabi, aku ingin membanggakan kalian kepada umat-umat yang lain. Kalau umatku banyak, kata Nabi bangga, oh ini umatku nih banyak ya, surga. Bangga. Kita aja tuh bilangnya misalkan, anggaplah perlombaan apa antar sekolah, datang ke stadion misalnya pertandingan sepak bola. Kan supporter makin banyak, makin bangga lah. Oh, kami banyak bebek bendera macam-macam. Nah, pakai atribut, nah bangga. Nabi juga bangga ketika umatnya itu banyak. Nah, satu lagi lah, atau 2 nih, terakhir sampai halaman 10. Di situ kita yasinan. An-nadharu ilal makhtubah, memandang perempuan yang dipinang. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu annahu khataba imra'atan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam unzur ilaiha fa innahu ahra ay yu'dama bainakuma. Rawahu Tirmidzi. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, dia bercerita bahwa dia meminang seorang perempuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandanglah dia, karena hal itu akan lebih bisa membuat hubungan kalian berdua bertahan lama. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini dikatakan orang yang sering kawin, sering cerai. Alasannya kenapa? Karena biasanya sebelum yang ini nih, kawin tidak pernah melihat sang istri.
Asal kawin istri bahasa kitanya kan. Nah sehingga kurang bertahan lama pernikahan itu. Kawin, cerai, kawin, cerai. Tapi setelah Nabi anjurkan melihat, beliau laksanakan, pernikahan ini alhamdulillah bertahan lama. Misalnya Mughirah bin Syu'bah. Nah, jadi dalam agama boleh kita memandang kepada wanita yang ingin dinikahi. Nah, kan sesuai lawan nafsu kita hendak memandang loh, dan Nabi juga memandang. Nah, makanya sesuatu yang sesuai lawan syahwat kita hendak memandang lawan gadis yang ingin kita nikahi, dan memang dibolehkan. Seandainya kan dibolehkan kan berarti bertentangan dengan keinginan kita. Nah, ini pas dibolehkan dan bahkan Rasul merintahkan. Nah, terakhir, taisirus sadaqi, memudahkan masalah mahar. Jadi mudah, bukan mesti murah lah. Mudah beda dengan murah. Artinya kalau memang dia kaya, tapi itu mudah baginya, banyak ada masalah. Nah, jadi mahar itu yang mudah, bukan yang pasti murah. Bisa aja larang, cuma bagi dia mudah, ada masalah. Nah, itu. Sebaliknya, walaupun murah, kalau baginya susah, tetap aja berat. Jadi murahi lagi. Itu murah aja bagi orang, bagi aku susah aja. Nah, jadi kalau murah dengan mudah itu beda. Jadi sing taisirus sadaqi, memudahkan masalah mahar. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala a'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna sadaqan, rawahul Hakim. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang paling banyak keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Nah, jadi bilanya mudah itu berkah tuh. Semakin dia mempersusah mahar, itu semakin kurang keberkahannya. Bahkan kadang-kadang salafun saleh itu menawarkan anak gadisnya untuk dinikahi orang yang soleh lainnya. Kadang-kadang hakunnya kada bermahar, asalkan anaknya dinikahi oleh orang soleh. Karena kalau harta gampangnya dicari. Tapi kalau menantu yang soleh ngalih, tadahulu orang ada awal lagi. Ada orang soleh lambat-lambat kita menawarkan, tadahulu orang ambil menantu. Nah ada awal lagi, kecuali yang bicara lawan istri atau hakon jadi madu yang kedua. Tapi kalau harta hari ini kada dapat, masih kau esok dicari. Nah jadi kalau masalah mahar, nah kita nih sebagai orang tua kan punya anak perempuan, bila ada orang soleh berdatang, walaupun kada larang, asalkan itu mudah baginya, terima aja dulu. Hartanya mending dicari. Bahkan sudah janji Allah Ta'ala, bilanya dia fakir, setelah menikah insya Allah akan Allah Ta'ala berikan karunianya. Bahkan dalam sebuah hadis, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal, kata Nabi. Nikahilah perempuan, karena sungguhnya mereka akan mendatangkan harta. Banyak orang dulunya ketika sebelum kawin ada bisa apa-apa. Setelah kawin memang bagaimana tentang sakit-sakit, tapi akhirnya benyaman. Itu banyak dirasakan. Itu sudah janji Nabi, asal kita yakin. Nah jadi lebih bagus kita memudahkan mahar, tapi dapat menantu yang soleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma rizqna fahman nabiyyin حفظ المرسلين ألهام الملائكة المقربين. اللهم إنا قد استودعناك ما علمتنا وما فهمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.